kerja udah berapa tahun? Lama lagi gue kalau yang di kantor terakhir tuh 16 tahun kali total ininya di kantor itu. Gimana menurut tentang Gen Z? Gila sih. Enggak, gue ada positif, tapi Nggak, konteksnya kan gini kan, banyak orang yang ngerasa di umuran kita 40 ini kan kayak elah anak-anak ini gitu kayak pokoknya stigmanya negatif lah kebanyakan. ya gue Kebanyakan. sebenarnya awalnya gue kagak sadar dengan perbedaan itu, Jim. Nah, terus? Ya kan? Kan kalau cowok mah ya, ini nggak tahu nih, ini pandangan gue bener apa enggak. Tapi kalau gue nih kerja ya kerja aja gitu. Gue nggak mengharapkan orang lain hormat banget ke gue apa gimana gitu, nggak. Maksudnya Ya lu nggak rese lah. nggak rese, nggak. Pokoknya kita sama-sama kerja. Lu beres, gue seneng. Udah gitu aja kan. Lu paham Nggak ada yang mau lebih daripada itulah gitu. Enggak. Terus habis itu gue tuh sadarnya suatu hari ini ada yang masuk nih Gen Z nih. Gue cuma tahu umurnya. Gue bahkan waktu itu nggak terlalu familiar dengan kata Gen Z gitu. Dengan term Gen Z itu gue nggak. Kayaknya baru-baru terakhir-terakhir ini ya? Iya, baru-baru. Terus habis itu ternyata belakangan gue tahu bahwa dia Gen Z. Dengan mudanya dia itu 20-an lah ya. Ya yang fresh graduate masuk-masuk 3 tahun belakangan ini ya itu kan Gen Z ya. Terus dari rekan kerja lain, gue tahu bahwa dia ini kayaknya ini deh, kayak nggak ngerti sopan santun, gitulah kira-kira. Maksudnya mungkin nggak nyapa, Straight to the point aja. Iya, kayak lo aja, gue datang mah buat kerja. Mungkin nggak basa-basi, artinya apa ya? Mungkin norma kesopan santunannya tuh beda dengan yang kita anut gitu. Yang ya kita kan nyapa ya, cenderung nyapa nggak sih? Maksud gue apa salahnya nyapa nggak sih? Atau nggak kita apa kita ngelihat itu sebagai keharusan ya? Gue juga bingung sih sebenarnya. Ini agak kurang valid sih kalau kita yang ngebahas satu sisi tanpa ada hadirnya anak Gen Z agak susah sih. Iya sih. Maksudnya gue membahasnya gini, kalau kita kan dibiasakan dari kita zaman SMP SMA tuh kayak lu bertamu aja tuh kayak cium tangan sama sama orang tua temen lu. Kayaknya kultur kayak gitu gue udah nggak melihat lagi di era sekarang banyak dilakuin. Oh iya. Kan kadang-kadang ada anak-anaknya temen gue kalau ketemu ya udah say hi. Iya. Iya. Atau kalau dulu gitu sopan, bener-bener sopan kayak om, isi om. Oh ya, gitu kan, bener-bener. Kalau perlu lu begitu tuh, kalau perlu tuh nggak perlu Gak tahan. Kalau perlu meringkukan badan lu seringkuk-ringkuknya tuh, kalau bisa dilakuin. Tapi kan kita udah terbiasa kayak gitu, akhirnya kebawa kalau misalnya kita dalam lingkungan yang baru, kita anak baru, ada kesopanan itu yang kayak, gue baru datang nih ke sini. Oh iya. Akhirnya kebawa, kayaknya. Tapi emang menurut gue anak-anak zaman sekarang bagusnya ya, mereka emang kayak menghilangkan hal-hal yang rasanya itu tuh udah nggak perlu dilakuin gitu. Hal-hal basa-basi kayak gitu tuh kayaknya udah nggak perlu. Akhirnya kebawa ke semua segmen dalam hidupnya. Sepertinya kayak gitu. Tapi kan gue juga setuju sama lo. Kalau kerja kan outputnya, kerjanya. Iya benar. Itu kan paling utama. Tapi kan dalam pekerjaan itu kan lo membangun komunikasi, membangun relasi sama tim lo. Benar. Itu kan ada tata krama juga. Soalnya ya maksud gue kita tuh kerja nggak semua orang kayak kita gitu. Kayak gua malu nih misalnya output yang penting gitu kan. Ada juga yang memang butuh begitu. Ada pengakuan ya ada. Iya. Tapi emang bener juga ada beberapa. Gue beberapa kali kerja di tempat ya kayaknya selama gue bekerja gue tuh udah lumayan cukup sering pindah ya. Jadi tuh gue banyak menemukan karakter gitu. Ada kesamaannya sih. Ya gue juga nggak bisa menyalahkan ya. Maksudnya mereka kayak secara pengetahuannya banyak yang belum tahu, tapi wajar aja sih. Maksudnya ya masih anak baru juga lah. Kadang-kadang itu tuh yang membuat gue agak salah tuh gue membandingkannya sama gue yang udah umurnya 2 kali daripada mereka. Iya. Mungkin ada yang secara nggak sadar, teman-teman seangkatan kita pun juga
ngerasanya kayak gitu. Lu nggak ngerti apa-apa lu. Ini gini. Masih umur segitu. Iya. Ya Ya kan, lu expect apa gitu kan sebenarnya. iya, justru kita yang harus ngajarin. Ya, Nah, kayaknya tuh dibutuhkan kesabaran untuk millennials awal gitu ya. Kita awal hitungannya loh, millennials. Iya, Ding. Akhir tuh tahun 90-an. Iya, nggak awal-awal banget tapi masih masuk awal menurut Iya, gue. Iya. itu butuh kesabaran kita buat ngajarin sih. Hmm. Yang gua sering temukan permasalahannya adalah di tim gua dulu kalau ada Gen Z nih, ya, ada di beberapa kantor lah. Cara melogikakan pikirannya tuh masih belum ketemu untuk sebuah pekerjaan. Oh, mereka nggak pandai mendeskripsikan. Gini ya, menurutku pekerjaan itu tuh bisa lo lakukan karena lo punya logika yang kuat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Apalagi bidang gua kreatif ya. Oke, terus? Itu tuh nggak saklek. Nggak ada rumusnya untuk lo misalnya bikin skrip kreatif itu adalah 1+1 sama dengan 2. Tapi itu bisa kelihatan tuh cara berpikir lo, cara kreativitas lo. Itu tuh terlihat semua dari apa yang lo tulis misalnya di skrip. Nah kan gue punya arahan ya. Gue kan sebagai leader ada arahan. Yang mau gue capai ini loh. Nanti konteksnya begini, outputnya harapannya begini. Kan dia udah bisa ngebayang dong. Oh kalau dia mau mencapai ini, seharusnya secara logika gue akan melakukannya begini. Nah itu tuh butuh terus untuk dilatih. Gue pikir, gue tuh merasa tuh gue udah sangat mudah untuk menjelaskan. Karena gue kalau Sangat jelas lah ya lo mikirnya begitu ya. Gue kalau di tim tuh gue hampir jarang menggunakan istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang kira-kira orang nggak akan ngerti. Bukan gue memandang lawan bicara gue tuh nggak akan ngerti ya. Tapi itu dengan tujuan supaya ini kayaknya mudah deh lo ngerti deh. Ya mungkin ini menurut gue nih ya, kelebihan Gen Z tuh mereka nggak kebawa perasaan cuy. Kalau dikasih dikasih tugas, mereka tahu bahwa itu tugas. Dan bisa diketawain sama mereka biasanya. Iya. Mereka tahu itu murni tugas, itu murni profesional. Itu kayaknya menurut gue ya, itu kayaknya menurut gue itu kelebihan mereka deh. Bahwa tugas ya sekedar tugas, bukan gue nyuruh lu ribetin hidup lu gitu. Iya. Sebenarnya kalau di konteks pekerjaan gue juga hampir tidak menemukan masalah yang berarti kecuali ininya aja ya. Banyak mereka tuh yang ngerasa, gue boleh work from home nggak? Nah itu tuh kayak itu eranya mereka kayaknya. Work from home. Iya, atau work from anywhere tuh udah mereka tuh mereka kuliah saat itu ya kayaknya ya. bisa jadi. Jadi itu udah kayak kenormalan buat mereka. Sementara kita kan dari dulu nggak ada yang namanya maksudnya work from pandemi nih ya, home. maksudnya gue konteks saat mereka kuliah itu saat pandemi. Dan itu kayak udah sesuatu yang normal buat mereka kerja dari manapun. Padahal bagi kita tuh kayak Kita masih orang lama yang lo ke kantor tuh harus ketemu orang ngobrol. Sebenarnya gue waktu jadi leader di tim gue juga gue lebih mudah untuk menjelaskan atau ngasih arahan ke tim gue ketika gue ketemu orangnya langsung. Jadi interaksinya tuh nggak ada hambatan. Kalau lo nggak ngerti kan gue bisa lihat dari muka dia kan. Ketika gue jelasin sesuatu, iya lagi. oh lo nggak ngerti nih. Ya kan itu banyak hal yang bisa kita tangkap ya daripada cuma sekedar ngomong di telepon atau di chat apalagi. Iya. Tujuannya kan kalau gue kan ya biar cepat selesai kerjaannya. Iya. Gue tuh males ngejelasin satu hal, tapi kayak butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam buat dia ngerti. Lebih baik gue ketemu lo berapa menit, lo ngerti, udah lo kerjain dulu ya gitu. Terserah, habis itu gue lihat hasilnya. Berarti lo sebenarnya nggak masalah juga kalau mereka kerja di mana aja. Asal tapi yang mereka penting cepet awalnya ngerti. ketemu. Gue bukannya awalnya ketemu. Pokoknya saat ketemu mereka ngerti Kalau apa gue yang yang penting, ditugaskan. kalau gue jelasin dengan cara yang menurut gue udah mudah dan sesuai outputnya, ya lo terserah deh lo mau kerja di neraka juga boleh deh. Oh iya. Tapi kalau lo misalnya gue udah jelasin aja lo kagak ngerti, ya jangan minta work from anywhere, ketemu dulu. Ya bener dong, sampai lo bisa paham ya terserah lo deh. Ini udah sama nih ya outputnya ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati ya, baru. Tapi di luar itu sih gue gak ada masalah. Mungkin yang beda dengan teman-teman kita millennials, gue tidak ada kesamaan di ketika nongkrongnya. Kayaknya tuh isu yang dibawa tuh udah beda sama mereka. Jadi gue kayak kalau di kantor yang sampai jam kerja selesai gue cabut.
Contoh isunya di bawah tuh sih. Ya concernnya lah, maksudnya kepedulian gue akan sesuatu hal tuh kayaknya nggak sama mereka. Iya. Kalau kita lagi kalau gue nih, misalnya gue punya pengalaman nih lagi nongkrong sama Gen Z nih. Ini nih ya, sekali lagi nih gue gaptek ya. Dan sosmed tuh gue payah bisa dibilang gitulah. Mereka tuh ngomongin Bumble. Oh, tahu. Aplikasi sama Tinder lah mungkin lah. Itu tuh ini apaan nih? Gitu loh. Kalau gue ya, kalau gue memang bukan pengguna aplikasi-aplikasi itu, jadi Kalau lo langsung bayar kan? Terus? itu namanya profesional. Enggak. Poin gue adalah mereka tuh ngebahas sesuatu yang bagi gue asing, dan karena itu asing tuh kayak kok lu ngelakuin kayak ini kita kan ngomongin Bumble ya. Kok lu ada nih di depan lu orang-orang yang bisa lu lihat dengan nyata. Ngapain lo cari yang nggak Kenapa nyata? lu harus nyari di online dan lu kagak tahu barangnya tuh kayak gimana? Maksudnya lu nggak tahu wujudnya tuh beneran sesuai dengan yang mereka Paham. gambarkan. Ya, itu satu contoh aja sih. Satu contoh aja sih bahwa gapnya tuh cukup jauh antara kita dengan 2 kali dengan umurnya mereka. lah, 2 kali umurnya kan. Maksudnya mereka 20-an, kita udah 40-an tuh emang ya kurang lebih 2 kali lah. Iya, Ya pasti iya, kan iya. fase ya kita kalau ngomongin Bumble Tinder kan tuh nyari cewek atau nyari cowok kan. Ya kalau kita mana ada zaman dulu kayak gitu cuy. Iya sih. Kita ke mall kenalan langsung. Ya Iya, atau teman bener lagi. sekolah kan. Bener lagi. Kalau mereka sekarang kayaknya pilihannya makin enak menurut gue. Lu bisa mungkin setahu gue Bumble tuh bisa diatur jaraknya kan. Sejauh Iya, apa yang- lo mau coverage Iya. profiling lu keluar misalnya Iya, berapa iya, kilo. Ya potensi mereka untuk dapet jodoh kan akan lebih besar dibanding kita dulu. Ya kalau nggak teman sekolah, ya kalau nggak teman rumah pilihannya. Iya lagi, bener lagi. Ya mungkin lu nggak relevan, gue sih masih main. Zaman gue masih bujang Oh dulu. gitu, lu masih main ya? Ya karena gini dulu, gue kan besarnya di industri radio ya. Oh iya. Nah ini melanjutkan. Oh lu mah ini ya, maksudnya sekeliling itu Gen Z itu Ya mau sebenarnya. nggak mau gue harus relevan terus. Oh iya juga ya. Iya, maksudnya gini. Lu inget gak sih waktu pas pertama kali lu punya tim, Hah? tiba-tiba lu tahu bahwa lahirnya tuh tahun 2000. 2000-an. Terus tuh itu kayak ini gak sih, mind blowing gak sih, maksud gue sempat ini kayaknya semua milenial kepikiran gitu deh. Hah? Lahir tahun 2000. Kayak emang ada yang setelah tahun 2000 tuh emang ada yang lahir ya? Lu paham gak sih maksud gue? Nih, gue kantor terakhir ada anak magang. Anak magang udah kuliah akhir lah. Ntar lagi mau kerja. Ngobrol. Tentang orang tuanya lah. Emang orang tua kamu umurnya berapa? Anjir, gak bisa kebayang. Orang tua aku umurnya 40. Hah? Sama dong sama saya. Dia manggil lu om gak sih? Ya enggak lah. Ya itu tuh udah gue alamin sampai bapak ibunya seumuran kita coy. Iya. Udah bukan lagi gapnya 20 tahun tapi kayak Iya. ukurannya "Hah, bapak lu seumuran gua. Iya. Balas dulu. Itu aneh gak sih maksud gue? Itu kita masuk kuliah atau enggak kita Kayaknya itu karena pengalaman kita pertama kali deh. Untuk pertama kalinya kita ngerasa ada orang kantor yang bapaknya seumuran kita tapi kita belum punya anak segede dia. Iya, tapi kan 2000 tuh hal yang besar gitu loh bagi kita. Paham gak sih? Itu kan milenium ya. Iya. Waktu itu ingat gak sih lu yang waktu sebelum pergantian tahun tuh bahwa ini bakal ada Virus atau virus, ya, iya, pokoknya berhenti semua crash, sistem iya. crash gitu kan. Terus itu hal yang besar buat kita tuh saat itu tuh. Terus mengetahui bahwa tetap ada anak yang lahir setelah itu tuh gua terus itu di depan mata kita di ruangan yang sama akan ngerjain kerjaan yang sama gitu loh. Kayak gitu. Ini gue. Ya mungkin lo nggak berasa kali di kantor lo kayak lo udah 16 Iya. tahun lebih tiba-tiba. Iya. Kalau 16 tahun anggap aja tuh anak udah tambahin Iya. 5-6 tahun aja udah jadi 21 tahun. Iya lagi bener lagi. Iya. Emang udah lama aja kerja. Iyanya malah udah ada anak. Bisa Dari di juga. kantor gue udah ada yang anaknya masuk situ ya. Iya, bisa aja. Karena kita lupa aja sebenarnya kayaknya. Lupa aja sih.
Tapi gue senengnya ya di situ pekerjaan. Tapi kalau misalnya kan kadang kita nemu teman kerja yang akhirnya persahabatannya long lasting lah. Kayak gue di radio tuh sampai sekarang. Ada teman-teman gue di radio sampai sekarang gue masih main, udah beda kantor, udah pada nikah segala macam, tapi kita masih kumpul. Nah itu tuh gue menemukan kecocokan di situ. Mungkin karena itu saat itu gue masih masuk ke radio tuh umur 20-an juga. Terus kita mainnya bareng, terus kita jalan-jalan bareng. Akhirnya nemu kesamaan, bukan cuman kantor doang, tapi jadi sahabat sih sampai sekarang. Nah, ketika udah fase 40, itu gue agak sulit menemukan hal kayak gitu. Karena gue berhadapan sama anak-anak yang muda ini yang udah beda. Sementara teman-teman lo yang tadinya seumuran itu pada mencar gitu ya? Udah lah, udah pada mencar lah. Oke. Tapi ya tergantung kantornya juga ya. Maksudnya nggak semua kantor lu nemuin teman yang enak buat jadi sahabat sih menurut gue. Kantor lu gimana dulu? Kantor gue malah ada yang dari sahabat jadi musuh ada. Ada maksud gue gini loh. Ini kita kalau ngomongin sahabat ya, konteksnya sahabat nih ya. Kantor tuh kan itu tuh apa namanya? Lu tuh di situ tuh dengan tujuan yang berbeda-beda gitu loh. Maksud gue Motivasinya? Iya, motivasinya beda-beda. Ada yang seneng dengan kerjaannya, ada yang kerjanya rajin sebenarnya, kerjanya selalu on time, tapi itu cuman dia nggak terlalu suka kerjaannya, cuman nungguin gaji aja gitu kesannya gitu. Terus kan? termasuk jujur itu gue memang. Terus ada juga yang orang-orang yang apa namanya kerjanya mungkin benar tapi dia nggak suka ngeliat orang maju, itu juga ada. Banyak orang-orang kayak gitu. Nah, gua ngalamin yang itu tuh, yang sahabat, iya tiba-tiba dia nggak suka ngeliat orang lain maju gitu. Kayaknya salah satu fase penting ketika lo masih di 20 atau early 30, kayaknya lo harus milih kantor yang tepat sih. Ya menurut gue ya, gue beruntung sih waktu itu gue di radio tuh kayak gue tumbuh kembangnya secara kreatif dan membangun persahabatan tuh dengan orang-orang yang membuat gue secara pribadi jadi naik level sih. Dan bisa, gue bahagia bisa di tahap sekarang ya karena teman-teman gue di fase itu dulu sih. Ya beruntungnya sih di situ, tapi kan ada juga yang gue nggak tahu lu bisa dibilang lu beruntung apa enggak ya, maksudnya lu aja nggak suka sama kerjaan lu kan jadinya kan lu kayak aduh gue masuk kerja temen gue nggak ada yang seru. Iya ya bukan berarti nggak ada sih, sebenarnya ada. Ya mungkin dua. Maksud gue, tapi teman-teman yang cuman dikit ini justru yang buat gue tuh bertahan di situ sih. Meskipun gue tidak mencintai, gue nggak tahu ya apakah ini yang gue lakukan tetap bertahan itu bener, meskipun gue tidak mencintai kerjaannya itu bener apa enggak gue nggak tahu. Tapi gue bisa bertahan karena keberadaan orang-orang yang sebenarnya bisa gue anggap sahabat gitu. Gue dulu waktu di radio kadang-kadang tuh gue kerja tuh karena pengen ketemu kan, karena pengen ngobrol kan. Iya, enaknya di situ tuh. Enaknya di situ. Nah, itu gue nggak gue temukan waktu tim gue banyak Gen Z. Ya, karena ya concernnya udah beda sih. Sebenarnya concernnya, maksudnya nih gue nggak pernah ngobrol. Masalah hidupnya beda. Ngobrol dalam sih sama mereka sih, tapi cuman tahu sekedar. Coy, mereka tuh masih, aduh gue kemarin ketemu cowok, terus cowoknya gue nggak cocok kayak gini. Kita sih itu kan masalahnya kita udah kelar aja ya, ya nggak sih sebenarnya. Ya, tapi kan wajar mereka baru sebenarnya wajar. Gitu. Apalagi waktu zaman dulu ini naik kan ya Corksicle gitu. Anjir, iya lagi. Itu buat anak-anak apa Gen Z tuh. Iya. Matters banget lah. Simbol status itu. Iya, kalau kita mah dulu minum pakai yang ada di kantor aja cangkir. Iya. Gak ada mas, tapi emang kalau pakai ini coy. Dinginnya seharian. Emang beda. Emang beda. Gak salah pilihan mereka. Emang beda. Dinginnya seharian. Bentuknya pas, masuk tas juga aman. Ergonomis ya? Ergonomis. Karena gue suka sih. Maksudnya ada budaya dari mereka yang gue cocok. Salah satunya ini. Isinya air putih. Kalau mereka berwarna.
Tapi banyak hal yang kayak gitu sih. Maksud gue nggak semuanya dari mereka jelek sih. Banyak hal-hal baru kayak tren. Pada akhirnya gue coba ikutin mereka tuh misalnya tren TikTok ngelakuin apa Oh, yang lagi velocity. Iya, dan gue sih buat Lu having fun ngelakuin aja. itu. Kadang-kadang itu buat lucu-lucuan sama mereka. Jadi gini ya, kita tuh untuk ini nggak tahu ya pengalaman gue aja. Anjir, lagi gue nggak pernah lagi sumpah Cim. Tapi dalam artian ini dalam bentuk wujud gue buat lebih ngeblend sama tim gue. Iya itu penting sih. Penting sih Jadi gue perlu sebenarnya. tahu apa yang lagi mereka suka. Iya lu tetap penting karena kerjaan lu juga Iya, gue berurusannya membutuhkan kan mereka. sama Kan ini kalau kan. tim gue trust sama gue juga, kan gue lebih mudah ya Iya. kerjanya. Jadi gue perlu tahu, ayo bikin bareng yuk ya. Udah, tapi rame-rame. Ikut aja selama itu nggak bikin lo malu banget ya. Gue nggak ada masalah. Kalau gue sih berusaha ngeblendnya gitu. Tapi yang hilang adalah keinginan gue untuk abis pulang kerja tuh gue pengen nongkrong sama mereka tuh gue belum nemu lagi. Cuman jadi tuh sebenarnya nih ya bersahabat di kantor tuh penting gak sih? Sebenarnya maksud gue penting sih gini kalau loh. gue. Maksud gue gini, apakah itu Itu melampaui? adalah orang-orang yang lo temuin lebih lama dibanding orang rumah lo dalam Iya seminggu. juga sih, bener juga ya. Lo paling hampir rumah berapa tidur. jam ya? Iya, lo paling hampir rumah. 3 jam aja udah bagus ya ketemu tidur, orang kan? rumah ya. Ini lo Senin sampai Jumat 8 jam 9 jam mereka loh. Penting buat gue. Ya kalau lo privilege misalnya lo pinter banget lo bisa milih-milih kerjaan sesuai kantor yang lo pengen bagus ya. Tapi kalau sekarang lo dalam in this economy kata orang-orang ya udahlah kerja aja yang benar. Tapi penting buat menyesuaikan sih. Maksudnya buat kita yang udah 40 kayaknya jangan terlalu saklek sih kalau gue ya. Lagi pula nih anak-anak ini yang nantinya akan jadi pemimpin-pemimpin juga menurut gue. Menurut gue nih, gue nggak tahu ya. Misalnya kalau gue sebagai freelancer ya, ada banyak orang-orang yang, setahu gue nih Raffi itu dulu awal-awal dia masih berkarir, dia tuh memperlakukan tim produksi TV tuh semuanya tuh punya penuh respect semuanya. Mau staff lo apa? Karena dia mikirnya dia ngomong sendiri kalau nggak salah. Ini si staff ini bisa jadi 10 tahun lagi dia yang akan jadi bosnya. Jadi di dunia-dunia freelancer yang kayak lo talent, MC dan segala macem, ini mungkin bisa jadi anak-anak Gen Z ini adalah staff yang nggak tahu apa-apa tapi nggak tahu loh 10 tahun lagi. Iya bener lagi. Dia yang bisa jadi orang yang mengambil keputusan. Kalau gue sih nanggepinnya ke arah sana aja sih. Jadi gue nggak ada terlalu gimana-gimana sama mereka. Setahu lu tuh mereka si Gen Z ini nyaman gak sih sama lu? Keberadaan Kayaknya di zaman-zaman. keberadaan lu sebagai Kan mereka nggak cocok bercanda nih. apa namanya Sebagai leader lah ya. Pithecanthropus erectus ini gitu loh. Maksud gue saking jauhnya ininya. Tapi yang gue rasakan gue merasakan ada respect itu aja sih. Oh gitu. Ya, cukup di situ aja sih gue respect aja sih. Kalau nyaman gak nyaman terserah mereka ya. Tapi paling nggak ada respectnya. Terus gue berusaha untuk memahami dunia dan pikiran mereka aja sih. Walaupun gue nggak akan terlalu dalam, tapi itu gue butuhkan sih buat mengerti. Ya anak-anak ini punya tim kita. Harusnya sih memang akhirnya tuh tujuannya tercapai harusnya. Ya pokoknya fokusnya Kan itu paling satu utama tim, adalah iya. ya kerja. Itu kan satu kantor, itu satu tim. Kalau selama tujuannya tercapai, Iya. ya cara-cara itu sih sebenarnya bisa dimaklumi aja sih. Anggap ya attitude yang beda gitu kayak. Tapi pada akhirnya gue bisa nerima aja sih. Iya itu kan kebiasaan akhirnya yang ngomong mereka nih kurang ngerasa respect akhirnya suka juga ternyata. Maksud gue itu kan enggak maksudnya ya kan orang bilang ya apa namanya Allah bisa karena biasa ya. Anjay. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Maksud gue lu belum nyoba aja, belum kenal aja. Kalau lu udah kenal juga, lu menganggap itu bagian dari kepribadian mereka kok. Gitu, lu menganggap itu menarik, bakal nemuin sisi menariknya dari mereka tuh bakal sih. Kayaknya biarkan masing-masing generasi tuh hidup dengan karakternya sih. Asal jangan saling ganggu aja udah. Iya, kayak ini tuh kayak ini tau nggak sih? Mungkin
kayak boomer nggak suka ngelihat kita Udah pasti, gitu pasti kan. juga di boomer tuh kayak Gitu kan. millennials. Iya, tai nih. Iya, bandel. Males. Pembangkang. Padahal mereka tuh belum berurusan sama Gen Z. Iya nggak sih? Pasti kita juga point of view-nya jadi Gen Z juga ngeliat si boomers iya, kan. sama. Boomers tau apa. Iya, kuno. Gitu, ya kan? Ya nggak ada yang bener sih. Iya, iya, Pokoknya iya, respect aja sih kalau gue. Udah saling respect aja deh.